Cicak makanannya apa, Bu? Nyamuk. Baik, sekarang nyamuk punya sayap tidak? Punya. Cicak? Bagaimana keadilan Tuhan menjadikan satu hewan makanannya bisa terbang, yang makannya nggak bisa terbang, Pak? Coba. Dan cicak itu bergeraknya bagaimana? Merayap di mana? Di dinding, ya? Coba bayangkan kalau nyamuk itu diberi akal, jadi mainan cicak. Cicak, gitu ya. Kamu punya akal. Tapi orang tua kita bijak memberikan sebuah nilai tanpa harus menyantumkan dalil untuk berpikir bagaimana adilnya Allah mengatur rezeki untuk kita semua supaya tidak mengeluh. Cicak-cicak diam-diam. Perhatikan, datang seekor. Kok bisa datang seekor nyamuk? Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Kenapa? Karena cicak itu hanya menjalankan tugas dari Tuhan, merayap aja. Dengan engkau merayap, rezeki datang. Jadi salah satu rumus kalau ingin rumah tangga bahagia, itu saling memberikan satu pemberian hadiah materi fisikal. Itu yang sering juga menimbulkan rasa cinta yang bertambah. Misal, kalau istri sedang ulang tahun, bapak boleh kasih hadiah misalnya kesukaannya. Ya, Mama, Masya Allah, selamat milad, tambahin emas 2 kilo. Nah, itu rasa cinta bertambah, Pak. Ya. Suami saat milad dimasakin kue kesukaannya misalnya, itu mawaddah. Tapi harta bertambah pun sebanyak apapun, itu tidak mendatangkan kebahagiaan yang sejati kalau tidak ada ketenangan. Itulah sakinah. Itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Ya, jadi sekaya apapun, sebanyak apapun harta, kalau rumah tangga tidak tenang, tidak membahagiakan. Orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan kasih sayang untuk menaati Allah, maka diliputkan kepadanya rahmat-rahmat Allah dan mengangkat dirinya dalam derajat yang tinggi, tabaraka, diberikan keberkahan dalam hidupnya, tabaraka wa ta'ala. Karena itu riwayatnya ada 2, yarhamuhumur rahman, yang kedua yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak percaya silahkan Bapak Ibu jadi orang tua yang berkasih sayang pada anak dengan cara mengikuti teladan Nabi. Selain ibu diangkat derajatnya, pasti anak sayang pada bapak dan ibu. Nggak percaya silahkan. Anda guru menyayangi murid dengan mengikuti teladan Nabi. Bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah 3, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya, baik ada bersama kita ataupun mendahului kita. Misal sudah meninggal misalnya, bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh nggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh nggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. Mengerjakan apapun dengan kasih sayang. Mendidik anak dengan kasih sayang. Kade pak ya, nyaah. Ibu nyaah ya ke anak itu dengan kasih sayang. Titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang. Istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus, spesial di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Jadi Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali, yang punya jabatan, yang belum punya jabatan, yang disebut kaya, yang disebut cukup, yang disebut ustadz atau jamaah. Allah nggak bedakan.
Sepanjang engkau beriman, kata Allah, mesti punya visi hidup. Dan sepanjang engkau beriman, mesti ingat akhirat tempat pulang. Karena setiap kita pasti akan pulang. Setiap kita pulang. Gak ada yang gak pulang. Karena hidup kita itu bukan di sini itu tugas. Pulangnya ke sini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti ke sini. Ini bukan tempat kita di sini. Sadari itu, kita terus sedang bertugas. Fil ardi itu membawa misi. Pulangnya akhir. Makanya disebut di Quran dengan mayyit.